Nabi Yakub alaihissalam adalah salah seorang di antara para nabi. Beliau adalah putra Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Yakub telah disampaikan oleh para tamu nabi. Ibrahim yang terdiri dari beberapa malaikat dari istrinya Sarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. QS Hud 71. Kisah Nabi Yakub secara panjang lebar akan diceritakan bersama kisah Nabi Yusuf, insya Allah. Oleh karena itu, kisah yang disebutkan di sini hanyalah sebatas pengantar saja. Nabi Yakub dari sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayah dan kakeknya. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak yang Allah sebut mereka dengan sebutan asbab, keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dan dari istrinya yang bernama Laya lahirlah Rubil, Syamun, Lawi, Yahudza, Isakar dan Zabilon. Dari budak milik Rahil lahir Daan dan Naftali. Dan dari budak milik Laya lahir Ja'ad dan Asyir. Di antara sekian cucu, yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa dan paling bersih hatinya, di samping paling muda usianya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itulah Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepadanya. Hal ini sudah menjadi tabiat, yakni ayah sangat sayang kepada anak yang paling kecil sampai ia dewasa dan kepada yang sakit sampai ia sembuh. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan, di mana dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Namun selanjutnya, saudara-saudara Yusuf dihasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Yusuf ketika mereka mengetahui perhatian ayah kepada Yusuf, sampai-sampai mereka hendak membunuh Yusuf. Namun kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Yusuf ke sumur yang jauh agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Ketika Yusuf tidak segera pulang, maka Nabi Yakub bersedih dengan kesedihan yang dalam karena berpisah dengan putranya. Bahkan ia sampai menderita buta karena rasa sedih yang begitu dalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dapat melihat kembali. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, Nabi Yakub alaihissalam pun sakit. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tetap beriman dan beramal saleh. Allah ta'ala berfirman, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk pada ketaatan. Sepadanya, QS Al-Baqarah 133. Kesedihan yang sudah menjadi tabiat jiwa manusia, kesedihan yang tidak menafikan kesabaran, tidak diiringi dengan penolakan dan kemurkaan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin seorang Nabi Yakub, orang yang terluka dan tabah, akan melupakan Yusuf? Bagaimana mungkin akan melupakan Yusuf, sedangkan ia telah memenuhi pandangan dan pendengarannya dengan kecintaannya? Bagaimana mungkin seorang ayah akan melupakan buah hati dan menyembunyikan matanya? Bagaimana mungkin hal itu terjadi terhadap Yakub yang selalu khawatir terhadap Yusuf meski dengan hembusan hawa dingin yang menerpanya? Orang-orang di sekitar beliau mengingkari kesedihan beliau terhadap Yusuf dan menyatakan bahwa kesedihan itu dapat menjerumuskan beliau ke dalam kebinasaan. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Wafat. QS Yusuf 85. Namun dia hanya menjawab mereka dengan berujar, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. QS Yusuf Amr. Qatadah menjelaskan, dulu Nabi Yakub hanya menyimpan kesedihannya di dalam dadanya dan tidak mengucapkan ucapan kecuali yang baik. Bertahun-tahun Nabi Yakub alaihissalam menjalani hidup dengan kesedihan yang mendalam. Seorang ulama tafsir mengatakan, itu selama 40 tahun, kendati demikian, tidak pernah terdengar darinya satu kalimat keluh kesah atau kemurkaan. Beliau hanya mencurahkan kesedihan dan aduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah selayaknya sikap orang beriman bersama kesabaran dan sikap yang lebih sempurna lagi adalah dengan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memahamkan diri bahwa pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. QS Yusuf 86. Putus asa tidak pernah masuk ke dalam hati Nabi Yakub yang penyabar itu.
Justru semuanya diisi dengan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tawakal sebaik-baiknya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu berkata kepada anak-anaknya melalui lisan seorang yang tabah, tawakal dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayisu min rauh Allahi innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. QS Yusuf 67. Ketika musibah semakin berat menerpa, dia tidak putus asa, tapi justru meminta mereka pergi untuk mencari Yusuf dan saudaranya, dan bukan hanya mencari sekedarnya saja, tapi pencarian yang penuh ketelitian dan keingintahuan, agar dapat menemukan mereka berdua. Untuk mencari Benyamin mungkin masih, tapi bagaimana mereka dapat mencari Yusuf, sedangkan telah berlalu sekitar 40 tahun sejak kehilangannya? Oleh karena itu, Nabi Yakub menutup pesan beliau kepada anak-anaknya itu, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. QS Yusuf 87. Selama apapun waktu yang telah berlalu sejak ia hilang, janganlah kalian berputus asa dari jalan keluar dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena putus asa dari rahmatnya merupakan sifat orang-orang kafir. Nabi Yakub alaihissalam menjalankan langkah-langkah untuk keluar dari kesulitan dan melewatinya, dan ini tertuang dalam 5 perkara. Pertama, bersabar. Allah Ta'ala berfirman, kesabaranku adalah kesabaran yang baik. QS Yusuf 83. Kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mudah-mudah Allah mendatangkan mereka semua padaku. Sesungguhnya hanya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. QS Yusuf pasal 3. Ketiga, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertawakal dan bersandar hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Keempat, mengerahkan usaha dan berikhtiar untuk keluar dari kesulitan serta mencari anak-anaknya yang hilang dengan menanyakan dan mencari kabar berita tentang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. QS Yusuf 86. Kelima, tidak putus asa dari datangnya solusi atas kesulitan, meskipun waktu telah lama berlalu dan diperkirakan sudah tidak ada jalan keluar, namun tetap tidak berhenti berharap dan terus mencari dan menanyakan kabar beritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. QS Yusuf 87. 5 langkah ini diamalkan Nabi Yakub alaihissalam dalam ujian panjang dan musik yang datang silih berganti. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya sungguh indah. Akhir ceritanya lebih manis daripada madu. Ceritanya berakhir dengan kembalinya penglihatan, tercapainya harapan, perjumpaan kembali dengan orang terkasih yang telah lama hilang, lenyapnya segala kesedihan, hilangnya kesedihan, terangkatnya bala, kebahagiaan bagi orang yang sedih, kemenangan bagi orang yang terzalimi, pertaubatan pihak yang zalim, menyampaikan maaf bagi orang yang bersalah, persatuan yang terwujud kembali, mimpi yang menjadi kenyataan, dan tergapainya pahala bagi orang yang telah bersabar, ridha dengan ketetapan dan bertaubat dari. Allah Ta'ala berfirman, Innahu man yattaq wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapapun yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. QS Yusuf Namid.